kali ini mempunyai arti khusus sebab kita akan genap berusia setengah abad sebagai bangsa merdeka. Peringatan kali ini berlangsung sepanjang tahun. Suasana peringatan Hari Keramat Bangsa kita itu terasa di mana-mana, dari ujung ke ujung tanah air kita yang luas ini, di tempat-tempat terpencil, di desa-desa, di kota-kota kecil sampai di kota-kota besar. Semua kalangan masyarakat merayakan hari besar ini dengan caranya masing-masing. Ibu Pertiwi tampak cantik dan anggun, didandani oleh anak-anak bangsa. Di malam hari, lampu hias gemerlapan di seluruh wilayah negeri. Jauh dari atas sana, barangkali benar-benar seperti jamrud di atas khatulistiwa. Ini adalah perjalanan riwayat dari sebuah negeri. Anak negerinya mendendangkan tembang Sriwijaya dan Majapahit. Putranya bersumpah palapa. Tapi negeri ini juga telah jadi wilayah yang dijelajah oleh warga negeri manca. Kemudian dijajah bumi dan rakyatnya. Pemimpinnya diadu domba dan diasingkan. Kekayaan alamnya dihisap. Dan kapal-kapal itu mengangkutnya untuk kemakmuran negeri penjajah. Betapapun kegelapan menyelimuti masa penjajahan, negeri yang senantiasa bermandi surya ini memberikan semangat pada rakyat untuk membuka hari-harinya. Kebangkitan menjadi harapannya. Dan pemuda-pemuda bangsa maju menjadi pelopor. Mandala peperangan di Lautan Teduh berakhir ketika jamu raksasa yang tiada tara panasnya memayungi Hiroshima. Tamatlah sebuah cerita peperangan dahsyat yang telah pula melibat tanah pusaka Indonesia. Dan bermulalah satu babak sejarah bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kedaulatan negeri ini mulai terusik tatkala adanya pengakuan de facto dan ketika pasukan sekutu datang dan memancing kerusuhan dengan provokasi serta ultimatumnya. Kembali para pemuda dan pejuang bertekad mempertahankan kemerdekaan dengan bambu runcing, menghunus keris melawan tentara sekutu sambil memekikkan semboyan perjuangan, merdeka atau mati. Jalan perundingan ditempuh, perselisihan pendapat dalam penafsiran membuat Belanda melancarkan agresinya. Pihak Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi tentara Belanda yang lengkap persenjataannya mengatur siasat bumi hangus dan gerilya. Berdasarkan ketepatan dan kebenaran siasat, dilancarkan serangan umum 1 Maret 1949. 6 jam Yogyakarta dikuasai TNI. Konferensi Meja Bundar digelar dan rasa syukur bahwa perjuangan senjata telah berakhir, tapi ketidakpuasan masih menyelimuti masyarakat atas hasil konferensi. Belanda masih meninggalkan bom waktu yang akan mengganggu ketentraman bangsa Indonesia di dalam usahanya mengisi kemerdekaan. Perjuangan ini membawa hasil. Kedaulatan Indonesia diakui oleh dunia. Dalam sidangnya tanggal 17 September 1950, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menerima Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60. Tanggal 14 Desember 1949, dengan berdirinya Negara Federal Republik Indonesia Serikat menimbulkan gejala-gejala untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang hakikatnya mengandung demokrasi yang berlandaskan liberalisme. Sifat negara kesatuan didesak oleh sifat kedaerahan yang sempit. Di tengah-tengah perjuangan mengisi kemerdekaan yang penuh pergolakan ini, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, diprakarsai oleh negara-negara India, Pakistan, Burma, Sri Lanka, dan Indonesia. Konferensi yang diadakan di Bandung dari tanggal 18 sampai 25 April 1955 menghasilkan Dasasila Bandung yang legendaris. Setelah konstituante gagal menetapkan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
Presiden Soekarno menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret 5 Juli 1959. Rakyat mendukung dekret ini. Akan tetapi, kemudian timbul penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando yang dikenal sebagai Trikora dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Tanggal 2 Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat yang kini Irian Jaya mencapai puncaknya 2 hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1962. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai landasan diuji kembali. Dikala mempertahankan kemerdekaan, komunis berontak. Di saat mencoba berdiri tegak, komunis merongrong. Kehidupan negara tak tentu arah. Gerakan 30 September membuat porak-poranda. Seluruh negeri tercekam kelam. Ibu Pertiwi menangis melihat putra-putranya berseteru. 7 pahlawan revolusi gugur menjadi korban kebiadaban PKI. Pancasila diuji kesaktiannya. Masa menderita, menanyakan mana beras, di mana-mana antrian panjang menunggu kebutuhan sehari-hari. Rakyat marah, tak tahan dan melancarkan tuntutannya. Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, turunkan harga. Kewibawaan pemerintah merosot, dan Mayor Jenderal Soeharto diserahi tugas memulihkan keamanan dan ketertiban. Hari-hari bersejarah sebagai tonggak adalah ketika tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, yang pada pokoknya berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk atas nama Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi, mengambil tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan. Keluarnya surat perintah ini disambut dengan semangat yang menggelora oleh rakyat, bangsa, dan negara. Perjalanan perjuangan bangsa Indonesia yang mencekam telah berlalu. Selamat tinggal Orde Lama, selamat datang Orde Baru. Tanggal 21 hingga 30 Maret 1968, MPRS mengadakan sidang umum kelima di Jakarta. Dalam sidang itu, MPRS